mantan SPKI. Diundang untuk apa ke sini, Pak? Kamu kangen. Digerebek dan diusir warga. Anak cucu PKI adakan pertemuan hati-hati dengan kebohongan mereka. Pada awalnya, acara Temu Kangen Generasi Bekas Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 3 anggota DPR RI dari Komisi 9, yaitu Ripka Ciptaning, Rike Diah Pitaloka, dan Nur Suhud, di sebuah rumah makan di Jalan Es Parman, Banyuwangi, Jawa Timur berjalan aman dan lancar. Saya bilang saya sarjana. Di penghujung acara, tiba-tiba belasan anggota dari sebuah ormas Islam membubarkan paksa pertemuan tersebut dan mengusir Rike Diah Pitaloka dengan kata-kata kasar yang disertai dengan makian kepada anggota DPR tersebut. Yani Kami mengatakan, anak cucu PKI mengadakan pertemuan. Ketua Badan Pekerja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Ahmad Yani, mengungkap soal kekhawatiran Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio yang belakangan semakin gencar melontarkan istilah soal PKI gaya baru. Menurut Yani, yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI itu merupakan pengingat untuk bangsa ini tentang bagaimana bahayanya komunisme di Indonesia. Bahwa saya mengingatkan bahwa bangsa ini pernah dalam lembar sejarahnya mengalami suatu lembar sejarah yang kelam, di mana ada suatu organisasi ingin merubah ideologi negara dengan cara keji dan biadab, kemudian terjadilah yang kata 500.000 orang segala macam ini. Nah, tujuannya adalah jangan sampai ini diingatkan pada generasi ke generasi, jangan sampai lembaran hitam ini terulang kembali. Tujuan saya agar bangsa ini, agar mencapai cita-cita kemerdekaannya itu, dalam kompetisi global ini jalan lurus. Gak ada gangguan apa-apa. Ini apa? Asalnya apa ini? Kesehatan, Pak. Tadi bilang. Iya, saya masalahnya ini maksud ya. Jadi, tolong Pak, ngomong. Jadi dari saya sendiri ingin memberitahu kepada Mbak, saya menghargai kehadiran Anda di sini. Tapi saya tidak mau bahwa acara ini akan mengubah atau membuatkan suhu politik di Semarang kalau kamu jawab di sana. Jadi sama orang Jakarta keluar. Jangan bikin luas di bawah. Apa yang dikatakan oleh Pak Gatot itu dalam rangka, apalagi ini bulan September, mengingatkan masa lalu, masa yang begitu kelam puluhan tahun yang lalu. Begitulah kata Ahmad Yani saat berbincang dengan JPNN.com. Masa kelam itu menurut Yani saat terjadi pemberontakan atau pengkhianatan terhadap Pancasila sebagai falsafah bangsa yang menjadi kesepakatan bersama berbangsa dan bernegara pada 18 Agustus 1945. Dia lantas menyinggung sejumlah upaya pemberontakan yang dilakukan PKI. Yani peristiwa Madiun dan terjadi pada 1965, kejadian itu menurutnya masih ada di dalam ingatan bangsa ini. Bahkan sekarang indikasi kebangkitan paham komunis dan partai terlarang itu kembali terlihat. Dengan Kolonel Infanteri Rahman Fikri dan Dim 0803 Madiun. Pada kesempatan ini, kami ingin mempersembahkan sedikit pengabdian kami kepada bangsa dan negara tercinta melalui upaya menyelamatkan sejarah dengan wawancara terhadap tokoh masyarakat, ulama, sebagai pelaku sejarah langsung terjadinya pemberontakan PKI 1948 dan 1965 di Madiun. Kami berharap melalui kesaksian, melalui pernyataan para pelaku sejarah yang langsung melihat peristiwa tersebut bisa digunakan sebagai bahan wawasan kebangsaan, khususnya bagi generasi muda kita, sehingga mereka mengerti, mereka paham. Kami Channel hadir kembali untuk Anda dengan sajian informasi yang terupdate. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan inilah informasinya. Rike Diah Pitaloka segera dievakuasi oleh pihak panitia untuk dibawa pergi dari lokasi guna menghindari amukan massa yang semakin beringas. Salah, itu sesuai dengan
Tak hanya Rike yang menjadi korban amukan masa ormas Islam, seorang pengurus DPC PDIP Banyuwangi yang ikut hadir dalam acara tersebut diseret-seret dan dipaksa oleh massa untuk dibawa ke Polres karena dituding hendak menyuburkan benih-benih PKI kembali dalam pertemuan tersebut. Meski pria itu telah menjelaskan bahwa ia bukan panitia dan hanya undangan, namun massa tetap berusaha menghakiminya. Yang memberikan tanggapannya adalah Budi Darwanto. Kekecauan PKI, jasad Oto dilarung setelah kepalanya dipenggal. Portal Islam dan ID. /2020/09/kekejaman PKI. Sementara sabar subur, jangan biarkan mereka berkeliaran di bumi pertiwi ini. #tumpas habis PKI, #tumpas habis PKI. Massa juga melakukan sweeping terhadap sejumlah orang yang diduga hadir dalam pertemuan itu. Mereka mengintimidasi dan mengusir para mantan pengikut PKI ini. Mantan PKI, diundang untuk apa ke sini, Pak? Kamu kangen, betul acaranya. Kangen PKI. Materi saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi itu saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti. Indikasi untuk membangkitkan paham komunis yang ditentang umat Islam, bahkan MUI seluruh Indonesia, ormas-ormas Islam dan lainnya adalah dengan diluncurkannya paket undang-undang yang disebut RUU HIP, yang sampai saat ini juga belum dicabut dari prolegnas yang sudah ditentang habis. Mantan anggota Komisi 3 DPR ini bahkan melihat dengan jelas bahwa RUU HIP itu ingin merujuk pada Pancasila 1 Juni, yang menurutnya belum menjadi kesepakatan berbangsa. Kemudian, adanya diksi dan narasi yang ingin memeras-meras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Tetapi saya terus terang saja khawatir kalau seandainya RUU HIP ini lolos dan muatannya adalah seperti yang hari ini, yang saya takutkan adalah, dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapinya. Oleh karena itu saya wanti-wanti betul kepada kita semuanya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Wapres, tolong pemerintah diingatkan dan tolong DPR diingatkan. Karena rakyat, terutama umat Islam sudah resah dan sudah gelisah. Dan bila keresahan dan kegelisahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri ini. Politikus kelahiran Palembang ini juga menyoroti bagaimana sebuah lembaga bernama BPIP akan diberikan kekuasaan yang besar melalui RUU BPIP. Dia bisa menjadi penafsir tunggal, menjadi peneliti tunggal sehingga Pancasila bisa dimiliki dan ditafsirkan oleh satu golongan. Yang mana orang yang tidak sama dengan tafsir satu lembaga ini maka disebut anti Pancasila. Dan ini sangat berbahaya. Ini sama dengan gaya-gaya PKI pada awalnya. Dia membungkus dirinya dalam Pancasila dan orang lain anti Pancasila dan pada akhirnya dialah yang mengkhianati Pancasila itu sendiri. Nah, apa yang dikemukakan Pak Gatot? Dia mengira dalam konteks itu. Karena anak-anak muda kita saat ini, apalagi pelajaran sejarah mau dibuang, dihapuskan. Oleh karena itu Pak Gatot dalam rangka untuk mengingatkan. Yani mengatakan bahwa keberadaan PKI hingga saat ini disamarkan bahkan ditutupi. Namun, anak cucu PKI tetap mengadakan pertemuan-pertemuan guna membangun narasi bahwa mereka adalah korban. Sedangkan pemberontakan 30 September 1965 disebut sebagai konflik internal Angkatan Darat. PKI adalah korban konspirasi pergolakan yang ada di Angkatan Darat. Ketika disinggung apakah sebutan PKI gaya baru yang dilontarkan Gatot Nurmantio untuk membungkus semua indikasi kemunculan gerakan ini, Yani pun membenarkan. Dan kita lihat bahwa pola-pola PKI adalah pola-pola yang mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling Pancasila. Terus pola-pola mengadu domba antar masyarakat, antar kelompok, antar agama dan gejala-gejala itu saat ini akan muncul. Karena semua hal sangat mencemaskan dan berbahaya, maka kami meminta pemerintah untuk tegas dan jangan menolerir apalagi memberikan celah terhadap bangkitnya PKI gaya baru.
Dia mengira pemerintah harus tegas karena itu adalah amanat konstitusi. Pemerintah menjalankan konstitusi jika memang tidak mau dianggap memberikan tempat atau memberikan jalan haluan untuk bangkitnya ajaran komunis dan PKI. Komunis dalam bentuk gaya baru, maka harus ada tindakan tegas. Tidak bisa kita tolerir dalam bentuk apapun. Di mana hal ini saat ini menjadi ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Salah satunya di laman akun Twitter. Dapatkan saya menyampaikan usul supaya pemerintah betul-betul serius ya, melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat. Lalu pemerintah juga menyiapkan perangkat hukumnya ya bagi menghukum orang-orang yang tidak patuh dalam menghargai dan menghormati protokol medis yang ada. Dan untuk bisanya kita menyelenggarakan sosialisasi, edukasi, dan advokasi ini secara masif dan intensif, maka menurut saya pemerintah melalui power yang dimilikinya harus bisa membuat undang-undang atau membuat peraturan ya yang mewajibkan kepada seluruh stasiun TV baik milik pemerintah ataupun swasta supaya mengalokasikan waktu ya untuk sosialisasi dan edukasi serta advokasi COVID-19 ya. Dan waktunya menurut saya harus serentak. Tidak boleh stasiun TV ini menayangkan sosialisasi tapi stasiun lain bicara tentang yang lain dari itu. Menurut saya jangan seperti itu ya. Jadi seluruh stasiun TV diwajibkan di dalam jam yang sama di waktu prime time untuk menayangkan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang COVID-19. Dan mawar soliter, pasti mereka gusar. Galau kok serangan terhadap keberadaan mereka ini makin gencar. Semua baru laku aksi dan reaksi. Sementara akun dari tetap oposisi di laman akun Twitternya memberikan tanggapan terkait hal itu. Ayo, keluarlah ke permukaan, tunjukkan wujud aslimu para munafik. Mau bikin film baru atau... Dan rakyat berbicara, kalau ingin Indonesia maju, jangan protes. Kenyataan sejarah PKI itu memang nyata. Melakukan gerakan pemberontakan dan melakukan kekejaman pada ulama dan TNI. Kalau negara ini mau maju, hilangkan ideologi komunis dan jangan melakukan lagi gerakan PKI. Indonesia pasti bersatu. Dan rakyat berdaulat. Tak ada manipulatifnya pada film G30 SPKI ini. Beberapa angel cerita saat sholat subuh di desa Kanigoro PKI menyerang Training Center Persatuan Pelajar Indonesia. Pertemuan atau rapat-rapat CC PKI DNID dengan Syam Kamaruzaman. Dokumen Mahmilu. Begitulah tanggapan dari netizen. Sementara bagaimana dengan tanggapan Anda terkait hal ini? Jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar dan pastikan Anda terus mendukung channel kami agar mendapatkan informasi terupdate lainnya. Kalau ini bisa kita lakukan, lalu kita iringi dengan penegakan hukum, maka rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Ma'ruf tadi, dia akan bisa kita selesaikan. Di mana jumlah orang yang terkena COVID-19 akan turun secara signifikan dan ekonomi masyarakat juga bisa menggeliat kembali sehingga kita bisa hidup normal ya, meskipun dengan new normal. Karena itu saya yakin dan percaya jika new normal, konsep new normal ini betul-betul mendapat dukungan dari masyarakat luas, maka insya Allah negeri ini akan cepat keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi ini. Dan pertemuan malam ini menurut saya ya adalah pertemuan yang sangat penting. Kita harapkan kita bisa bicara dari hati ke hati ya. Dan hari ini saya lihat kawan-kawan dari MUI Provinsi sangat risau sekali ya tentang rancang undang-undang
ideologi Pancasila, haluan ideologi Pancasila ya. Karena setelah kita baca RUU ini nampak oleh kita sangat sekularistik dan berbau ateistik. Dan saya ingat apa kata Pak Kiai Ma'ruf Amin ya, kita tidak anti terhadap konsep kekhalifahan. Kita tidak anti terhadap konsep kesultanan karena memang itu pernah ada di dalam sejarah Islam. Tapi karena kita bangsa ini sudah sepakat ya, dan kita sudah terikat dengan janji untuk membentuk NKRI yang berdasarkan falsafah Pancasila, ya maka kita harus konsekuen dengan itu. Dan sampai hari ini syukur alhamdulillah karena umat Islam konsekuen menjunjung tinggi kesepakatan tersebut, maka persatuan dan kesatuan di negeri ini masih bisa kita pertahankan. Tetapi saya terus terang saja khawatir kalau seandainya RUU HIP ini lolos dan muatannya adalah seperti yang hari ini, maka menurut saya yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya. Karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu. Oleh karena itu bagi saya, kalau ada memang prediksi dari para pakar yang menyatakan bahwa Indonesia akan hancur lebur tahun 2030, maka menurut saya salah satu penyebabnya adalah RUU HIP ini. Oleh karena itu bagi saya ya, tidak ada pilihan bagi kita umat Islam. Kita harus tolak pikiran-pikiran yang sekularistik dan ateistik tersebut. Dan kalau seandainya mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya akan kita tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapi ini. Oleh karena itu saya wanti-wanti betul kepada kita semuanya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Wapres, tolong pemerintah diingatkan dan tolong DPR diingatkan. Karena rakyat, terutama umat Islam sudah resah dan sudah gelisah. Dan bila keresahan dan kegelisahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri. Itulah mungkin barangkali yang perlu saya sampaikan, pahit. Tetapi menurut saya hal ini harus kita angkat dan harus kita bicarakan karena kita cinta negeri ini. Karena kita cinta terhadap persatuan dan kesatuan. Dan karena kita cinta terhadap Pancasila yang telah menjadi perekat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Sehingga negeri kita bisa menjadi negeri yang maju. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.